Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewi Selawati dari SMP Negeri 91 Atap Tebas. Peserta PPG Daljab tahun 2025, tahap ketiga. NIM 250401131211. Program Studi PAI LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian menulis dulu. Abdul Fazil, Alexa, Andreansa, Aura, Prisma, Dava, Devi, Edo, Faik, Iva, Fitriana, Dulu, Mauludin, Latif, Nedianti, Nurul, Renata, Irfan, Safitri, Delvin, Khairul. Oke, semuanya masuk kecuali satu orang. Baik, selanjutnya Ibu akan sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai explain terlebih dahulu supaya kita bersemangat. Baik, semangat baik. Oke. Selamat pagi. Pagi. Baiklah. Sebelumnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Kemarin kita telah mempelajari bab 2, yaitu tentang materi apa? Materi mengenal dan nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah melalui Asmaul Husna. Berapakah jumlah Asmaul Husna yang kita ketahui? 99. Ya, kemarin hanya ada 4 poin yang kita pelajari, yaitu yang pertama apa? Al-Alim. Yang kedua As-Sami. Yang ketiga Al-Qabil. Yang keempat Al-Basir. Ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Di mana sholat dan zikir ini tidak asing lagi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan wajib kita laksanakan setiap hari. Ya. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu menghubungkan hakikat sholat dan zikir. Yang kedua, dapat menganalisis hikmah dan melaksanakan sholat dan zikir. Yang ketiga yaitu kita dapat membuat proyek, yaitu berupa Qtes. Nah, nanti kita akan bahas apa itu Qtes dan bagaimana contohnya, nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya ini Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Perhatikan di depan. Kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, sholat itu merupakan tiang agama. Sedangkan zikir itu dimaknai dengan mengingat Allah. Oleh karena itu, apabila kita berzikir, kita dapat menenangkan hati. Oke, selanjutnya yaitu dalam Islam ibaratnya
syahadat? Mengucapkan kedua kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya? Asyhadu an la wa asyhadu ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, sholat itu adalah sebagai tiang agama. Dakwah, sedangkan dakwah ini adalah atap. Ini kita masuk ke makna sholat. Makna sholat ini terdiri dari dua pengertian, ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Sholat artinya itu berdoa ataupun cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah. Firman Allah melaksanakan sholat itu ada di dalam Quran surah An-Nakabut ayat 45. Boleh dibaca ini dulu, tolong dibacakan dalilnya dulu. Zikir ini menurut bahasa artinya adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan sebagai mengingat Allah, yang kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengangkat kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Ini adalah dalil perintah berzikir, ada di dalam Quran surah ayat 41. Dulu silakan dulu. Hikmah berzikir di sini yang pertama yaitu tertanamnya akidah tauhid. Yang kedua, merasa damai dan aman karena kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Membuat jiwa seseorang. Yang selanjutnya memperoleh ketenangan jiwa. Amalan yang pertama yang wajib. Sholat itu bukan masalah rajin lah, itu wajib. Kalau dari kecil udah terbiasa sama, insya Allah kalau bisa tidak akan melakukan sholat. Amalan yang pertama bisa kan sholat wajib. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan ya? Betul bisa. Amalan sunnah bisa menggunakan amalan wajib. Sebenarnya maksudnya itu. Ini jangan sampai meninggalkan sholat. Iya. Karena hukumnya. Pertanyaan ibu adalah yang pertama, apa yang dibahas dalam video tersebut? Ya, betul kata Delvin, yaitu kita memahami makna sholat dan zikir yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita.
selama di dunia. Itu apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi sholat dan zikir ini? Ya, Devi, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Mengapa kita diwajibkan untuk sholat? Ayo, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Aurel? Ya, Krisna, silakan. Ya, karena sholat itu diperintahkan langsung oleh Allah. Ingat, Allah lah yang memerintahkan langsung, seperti dalam firman-Nya Quran surah An-Nakabut tadi ayat 45. Jadinya, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Nanti di sini kita akan melakukan proyek. Proyek ini berupa membuat kuitus. Apa itu kuitus? Apa itu kuitus? Kuitus ini adalah tulisan pendek ataupun kalimat pendek yang berisi kandung pesan inspiratif dan juga motivasi. Nanti kalian akan menuliskan tulisan pendek ataupun kalimat tersebut terkait dengan materi yang kita bahas ini. Ya, baik. Sebelumnya, ini Ibu akan menampilkan satu video lagi. Mungkin kalian bisa terinspirasi dengan menonton video ini ya. Ayo berzikir kata Nusa. Tasbih, subhanallah, artinya mensuci Allah. Takbir, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Alhamdulillah, artinya setiap artinya segala puji bagi Allah. Bisa dibaca sebanyak 33 kali. Jadi sekarang waktunya kita akan membuat kuitus setelah itu. Baik, Ibu akan membagikan kertas LKPD-nya ya. Tulisan A. Baik. Sekarang kalian siapkan alat tulisnya seperti pensil, penghapus, ada pensil warna, boleh gunakan pen. Selanjutnya silakan. Kira-kira kalimat apa yang ingin kalian tuliskan? Langsung dikerjakan. Selesai. Ada yang sudah? Kelompok berapa dulu yang ingin maju ke depan? Boleh secara angka, ya? Kelompok 4. Boleh, silakan. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Tidak? Obat kita. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kitusnya yaitu tentang mari tunaikan sholat 5 waktu. Ya. Judul kami ambil dari sebuah hadis terkena keutamaan dua ibadah konkret dan sholat sangat mahal. Kami dari kelompok 2 ilustrasikan fokus kami sujud. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar.
karena ketiga kata ini cukup singkat dan sederhana, namun pahalanya sangat besar. Iya. Yang ingin menjawab silakan angkat tangan. Oke, pertanyaannya, setelah sholat kita boleh langsung berlari-larian tanpa berdoa. Benar atau salah? Angkat tangan yang ingin jawab. Pak Id, apa jawabannya Pak Id? Salah. Salah. Benarkah atau benar atau salah? Salah. Salah. Benarkah jawabannya? 1, 2, 3. Salah, betul. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Oke. Doa hanya boleh dibaca oleh guru, benar atau salah? Ya, Pak Yul. Salah. Salah. Betul kan? Ya, salah. Cukup sampai sini pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin bertanya seputar materi kita hari ini? Tidak. Baik. Tidak ada. Refleksi pada hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Refleksi yang kedua, apakah pembelajaran pada hari ini bermanfaat? Alasannya? Mempelajari makna sholat dan zikir. Baiklah. Baik, selanjutnya cukup sudah pembahasan kita materi pada hari ini. Jadi apa kesimpulan pada materi pada hari ini? Ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ya, Bisma, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah sholat dan zikir suatu kewajiban yang sholat adalah karena kita berdoa kepada Allah, sedangkan zikir adalah mengingat Allah dimanapun kita berada. Iya. Kesimpulannya pada hari ini adalah kita itu bisa mengetahui makna sholat dan makna zikir. Yang mana sholat itu adalah cara kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, sedangkan zikir itu kita dapat mengingat, ya, ingat Allah dimanapun kita berada. Baiklah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Tidak? Jadi minggu depan itu kita akan melakukan pertemuan selanjutnya, yaitu tentang tata cara sholat. Ya, tata cara sholat. Jadi nanti di akhir pembelajaran selanjutnya itu kita akan melakukan praktek sholat 5 waktu. Nanti boleh ya pilih salah satu sholat 5 waktunya nanti yang ingin dipraktekkan per kelompok. Kelompoknya yang ini, ya. Oke. Ya. Jadi Ibu cukupkan sampai hari ini materi kita. Mudah-mudahan dengan pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan manfaat dan juga tentunya yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.